يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selanjutnya yang kedua dari Bapak Ustadz Agus Sobarna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi sudah disebutkan, saya Agus Ahmad Sobarna, kebetulan Ketua DKM Al-Furqan di Cipageran, Cimahi, sekaligus jadi Ketua Dewan Dakwah Kota Cimahi, dan Alhamdulillah kami diminta gabung di MUI Kota Cimahi. Saya ingin sedikit sharing pengalaman berhadapan dengan tokoh-tokoh LDI di Kota Cimahi. Ceritanya, satu waktu saya diminta ngisi di sebuah masjid di Melong, di Masjid Uswatun Hasanah. Saya hanya mengganti ustadz yang tidak bisa hadir waktu itu. Malam waktunya, lalu kemudian saya menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Jengan Ustadz tentang 10 kriteria aliran sesat. Lalu kemudian saya sampaikan terus sampai tuntas selesai malam itu. Dan malam itu tidak ada apa-apa. Sepulang saya, ternyata di situ lingkungan dekat masjid itu ada masjid namanya Al-Munawwaroh. Itu warga LDI kebanyakan. Rupanya mendengar karena itu di luar. Speakernya keluar sampai dengar. Saya pulang biasa tidur nyenyak gitu. Pas besok ternyata masjid itu digeruduk, Pak, oleh LDI yang di Al-Munawwaroh itu, menyampaikan tentang bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu semuanya tidak benar, bahwa mereka sudah berubah, sudah paradigma baru. 2-3 hari kemudian para petinggi LDI Kota Cimahi itu, Dwi Hartono namanya waktu itu datang ke saya. Sebelumnya telepon dulu dan tidak mengenalkan identitas. Kemudian datanglah ke masjid kami, ke masjid saya di Al-Furqan di sana. 6 orang itu petinggi semua. Lalu datanglah saya sendirian, ada teman 2 orang tapi agak jauh gitu. Nah, kemudian mereka menyampaikan, "Punten Pak Ustadz Agus, kami ingin islah." Itu bahasa mereka. Ini apa yang disampaikan Ustadz, kami sudah dengar katanya, menyampaikan tentang 10 kriteria aliran sesat itu. Dia membantah bahwa apa yang disebutkan tentang kriteria itu tentang LDI khususnya. Saya juga menjelaskan di antara contoh itu adalah LDI. Lalu mereka menyebutkan, kami sudah berubah Pak Agus, sudah berparadigma baru, kitab kita sama, Al-Quran sama, hadisnya Bukhari Muslim loh. Ini kutubu sitah. Dia bawa Pak setumpuk kitab itu ke depan saya. Tolong Pak Agus sampaikan itu salah. Sampaikan, alhamdulillah begitu. Saya bersyukur bahwa Bapak sudah berparadigma baru. Tapi tolong saya bilang, mana paradigma baru yang sudah Bapak lakukan itu? Kalau benar sudah Bapak lakukan itu, ayo saya undang Bapak. Kebetulan saya di MUI, saya bilang saya undang Bapak untuk datang dan bikin pernyataan bahwa kami LDI di Cimahi, tapi rasanya nggak mungkin Pak ya, LDI di Cimahi berparadigma baru. Lalu sebelum itu saya sampaikan juga, ini ternyata paradigma baru yang Bapak sampaikan itu belum terbukti. Saya keluarkan tausiah Pak dari MUI, ya, tausiah dari MUI. Ini ternyata itu ada hasil penilaian oleh MUI, tidak muncul itu, tidak ada paradigma baru, itu para dusta baru kata Ustaz Doyen itu. Nah lalu kemudian akhirnya saya sampaikan ini, baru mereka bengong Pak. Oh enggak Pak, ini. Lalu saya ajak juga ke MUI, ayo Pak, kalau begitu kita ke MUI saja, bikin pernyataan bahwa kami sudah berubah berparadigma baru. Oh enggak, bukan begitu caranya Pak Agus. Kami justru ingin meredam, jangan sampai ini menyebar ke yang lain, katanya begitu. Akhirnya, saya bilang enggak bisa Pak. Ini perlu ada saksi, perlu ada bukti bahwa benar. Silahkan bikin, saya bilang di masjid-masjid LDI itu. Saya bisa ngisi di sana, Bapak pun juga akan saya undang ke sini. Dan terbuka kita semua, bikin di depan masjid itu plang, bikin pengumuman bahwa kami LDI sudah berubah berparadigma. Silahkan Jumat di kami pun akan juga. Begitu, nggak mau Pak.
Dan sampai pada Ustadz Doin dengan Pak Haji Erawan datang ke MUI Kota Cimahi menyampaikan bukti-bukti. Saya ajak beliau juga ke sana ke MUI Cimahi, dan MUI Cimahi makin kuat, makin solid bahwa tidak akan mentolerir tentang LDI di Kota Cimahi sampai hari ini. Alhamdulillah gitu. Nah, saran saya ini sudah jelas Pak, fakta-fakta ini sudah sangat gamblang sekali. Jadi para dusta mereka itu sudah sangat jelas juga gamblang. Lalu alasan apa kita menunda-nunda untuk mengeluarkan fatwa sesat LDI itu? Jadi kami mendorong para masjid-masjid DKM, ormas Islam rasanya juga sepakat, kita semua ya, sepakat untuk segera mengeluarkan fatwa sesat tentang LDI ini dengan bukti-bukti itu. Nah itu Pak, barangkali mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menyelamatkan akidah kita dan akidah umat Islam kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Agus. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.